Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Kelarham. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan sebuah topik penting yang relevan bagi kita semua, yaitu menyusun kalimat komunikasi publik yang efektif. Komunikasi publik yang efektif merupakan kunci keberhasilan dalam menyampaikan pesan kepada audiens kita, baik itu dalam bentuk teks, naskah, presentasi, ataupun materi akademik. Kemampuan menyusun kalimat yang tepat sangatlah penting. Komunikasi yang baik dapat mengubah cara pandang, mempengaruhi keputusan, dan bahkan memotivasi tindakan. Oleh karena itu, kita perlu memahami cara menyusun kalimat yang efektif dalam berbagai konteks komunikasi publik. Yang pertama, menyusun teks komunikasi. Menyusun teks komunikasi membuat pemahaman yang mendalam tentang audiens dan tujuan dari pesan yang ingin kita sampaikan. Kalimat-kalimat dalam teks komunikasi harus disusun dengan bahasa yang mudah dipahami dan langsung pada inti pesan. Hindari penggunaan jargon yang tidak perlu dan pastikan kalimat-kalimat tersebut memiliki alur yang logis dan koheren. Contohnya, jika kita menulis teks untuk kampanye kesadaran lingkungan, pastikan setiap kalimat dapat menginspirasi dan memotivasi pembaca untuk mengambil tindakan yang positif terhadap lingkungan. Yang kedua, menyusun naskah komunikasi. Naskah komunikasi seperti pidato atau presentasi lisan memerlukan struktur yang jelas dan terorganisir. Mulailah dengan kata pembuka yang menarik perhatian audiens. Selanjutnya, sampaikan pengantar yang memberikan konteks dan latar belakang topik yang akan dibahas. Dalam pokok bahasan, jelaskan poin-poin utama dengan argumen yang didukung oleh data atau contoh konkret. Akhiri dengan kesimpulan yang merangkum poin-poin penting dan sampaikan harapan atau ajakan kepada audiens. Sebagai contohnya, dalam menyusun naskah pidato tentang pentingnya pendidikan karakter, kita harus mampu menyampaikan urgensi topik tersebut, memberikan contoh nyata, dan menyimpulkan dengan ajakan untuk mendukung pendidikan karakter di sekolah-sekolah. Dan yang ketiga, menyusun bahan komunikasi untuk presentasi. Menyusun bahan untuk presentasi memerlukan perencanaan yang matang dan penggunaan visual aids yang efektif. Pastikan slide atau visual aids yang digunakan mendukung dan memperjelas poin-poin yang disampaikan. Gunakan kalimat pada slide dengan singkat dan padat, serta hindari teks yang terlalu banyak. Gunakan gambar, grafik, atau diagram yang relevan untuk memperkuat pesan. Selain itu, latih cara penyampaian dengan tonasi tepat dan kontak mata dengan audiens. Misalnya pada presentasi tentang strategi pemasaran digital, gunakan grafik yang menunjukkan tren terbaru dalam pemasaran digital dan susun kalimat pada slide dengan poin-poin utama yang mudah diingat oleh audiens. Yang terakhir, yang keempat, menyusun materi ujian ilmiah atau skripsi. Menyusun kalimat untuk materi akademik seperti ujian ilmiah atau skripsi membutuhkan ketelitian dan kejelasan. Mulailah dengan pengantar yang menjelaskan latar belakang dan tujuan penelitian. Susun pokok bahasan dengan metodologi yang jelas dan data yang terstruktur. Setiap kalimat harus didukung dengan referensi yang kredibel. Akhiri dengan kesimpulan yang merangkum hasil penelitian dan implikasinya. Sebagai contohnya, dalam menulis skripsi tentang dampak teknologi terhadap pendidikan, jelaskan metodologi penelitian, presentasikan data dengan jelas, dan simpulkan dengan implikasi hasil penelitian terhadap kebijakan pendidikan. Pada kesimpulannya, di sini dalam menyusun kalimat untuk komunikasi publik, baik itu teks, naskah, presentasi, atau materi akademik, penting untuk selalu memperhatikan audiens, tujuan, dan struktur pesan. Kalimat yang efektif, kalimat yang mampu menyampaikan pesan dengan jelas, padat, dan meyakinkan. Harapan pembicara ini semoga dengan memahami teknik-teknik ini
kita semua dapat menyusun kalimat komunikasi publik yang lebih efektif dan profesional. Mari kita terus belajar dan mengasah kemampuan komunikasi kita demi keberhasilan bersama. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, kita dapat menjadi pembicara yang efektif, penulis yang lebih meyakinkan, dan pemimpin yang inspiratif. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.